Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad la nabiyya ba'da ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya sehingga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Dengan itu kita bisa berhadir di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti acara sebagaimana yang telah ditetapkan. Sejalan dengan rasa syukur tersebut, salawat dan salam kita persembahkan kepada ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan kita umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Di awal mukadimah tadi saya sampaikan kita banyak bersyukur kepada Allah. Ini saya tidak tahu persisnya apakah kita tidak paham atau apa, tapi dalam implementasinya itu tidak terwujud. Apa itu syukur itu? Syukur itu kan bahasa Arab. Indonesia mengatakan berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena ada anugerah dari Tuhan. Nah, anugerah itu pemberian, sudah diberikan. Anugerah itu disebut dengan nikmat. Nikmat itu juga disebut dengan rasa. Makanya kita harus membedakan antara nikmat dengan kenikmatan. Selama ini kita kacaukan nikmat dengan kenikmatan. Yang kita dituntut bersyukur atas nikmat, bukan bersyukur atas kenikmatan. Karena apa yang dirasakan si nikmat itulah kenikmatan. Nikmat itu rasa yang ditiupkan oleh Tuhan bersama dengan ditiupkannya roh berdasarkan surah As-Sajdah ayat 9. Aku sempurnakan kejadian manusia, aku tiupkan roh, maka memancarlah pendengaran di telinga, penglihatan di mata, dan perasaan di kalbu atau di hati. Nikmat rasa ini kalau dia tidak ada, kita tidak bisa apa-apa. Nikmat inilah sehingga kita merasakan manis pahitnya kehidupan, asing garamnya sesuatu, kemudian nikmat tidaknya sebuah kehidupan. Itu rasa. Rasa itu adalah apa yang terasa di dalam hati kita. Saya ingin berikan satu contoh bagaimana hebatnya namanya rasa itu, nikmat itu supaya kita pahami. Bapak Ibu senang minum kopi susu. Bagaimana bikin kopi susu? Dimix air, kopi, susu. Setelah dimix Anda bisa pisah-pisah? Tentu tidak mungkin, sudah bercampur. Tapi si nikmat, si rasa tadi, setetes saja Anda coba celupkan, jatuhkan di lidah Anda. Dia tahu betul perbedaan mana rasa gula, mana rasa susu, mana rasa kopi. Itu nikmat, itu rasa. Yang ketika orang meninggal itu juga hilang. Nikmat itu melekat pada apa yang diberikan oleh Tuhan berdasarkan surah As-Sajdah tadi ketika ditiupkan roh. Maka apa yang dirasakan si nikmat itu kenikmatan. Maka yang harus senantiasa kita jaga nikmat rasa itu. Makanya surah Ar-Rahman berkali-kali Tuhan mengatakan nikmat apalagi yang kamu ingkari, yang kamu tidak peduli. Rasa apa lagi yang senantiasa kamu ingkari, senantiasa kamu tampik. Ketika Rasul mengatakan jangan lakukan itu, maka kita tetap lakukan. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Itu namanya tidak memahami nikmat Tuhan. Itu namanya mengingkari nikmat Tuhan. Ketika rasa ini muncul, rasa ini kan ada dua. Rasa buruk dan rasa baik. Dalam bahasa agama, kafir dengan mukmin. Kafir yang senantiasa ingkar, mukmin yang senantiasa benar. Maka tinggal kita rasakan rasa apa yang muncul. Ketika rasa jahat, rasa tidak baik, maka jangan lakukan. Kalau Anda lakukan itu namanya mengingkari nikmat Tuhan. Maka berkali-kali tadi Ar-Rahman, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu ingkari. Tapi kehebatan Tuhan menjelmakan di dalam diri kita ketika si jahat, si kafir muncul bisikannya, maka bisikan mukmin yang baik pasti datang. Persoalannya dalam implementasi kehidupan kita tidak mampu mengendalikan dua ini. Karena kita tidak mampu mengendalikan karena duanya makhluk Tuhan, maka ketika kita ada bisikan setan, minta petunjuk, pertolongan kepada Tuhan. Maka itulah yang kita sebut sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tuhan yang harus nomor satu dalam berbagai kehidupan kita. Persoalannya, benar nggak dalam kehidupan kita Tuhan nomor satu? Seringkali dalam contoh sederhana ketika kita sakit kepala, maka yang pertama kita cari apa? Pasti obat. Pada sesungguhnya mesti Tuhan. Maka ketika kita sakit kepala, maka mesti istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi, kesalahan apa lagi yang telah aku lakukan?
Maafkan ya Allah, ya Rabbi, ya Rasul atas kesalahan saya. Dan mohon Tuhan Engkau berkati obat ini yang akan minum supaya sakit kepala hilang. Itu yang namanya kita mengerti hakikat hidup. Kita mengerti yang namanya nikmat, yang rasa yang ada pada kita. Dan kita mengerti dan mengimplementasikan apa yang dimaksud dengan la haula wala quwata illa billah. Bukan ucapan, tapi if'al, perbuatan, implementasi. Nah, pada kesempatan lain kalau ada nanti kita coba ingin berbagi lagi sedikit tentang bagaimana memahami hakikat hidup kita, sebagaimana surah At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apakah asal kejadiannya, sehingga tidak sekedar kita mengetahui bahwa diri kita ini ada fisik, ada non fisik, tapi kita tahu betul mana yang fisik dan mana yang non fisik itu, karena non fisik itulah yang lebih utama, yang lebih penting dari segalanya. Karena itulah yang akan diselamatkan, yang kita kenal dengan istilah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu kita tidak bisa kembali kepada pemilik yang menciptakan kita kalau kita tidak mengerti hakikat diri kita, kita tidak mengerti tentang hakikat kehidupan. Termasuk yang banyak sekarang menjadi problem, kita tidak mampu mendudukkan saja benar agama itu sebagai sumber nilai kehidupan, dengan ilmu pengetahuan sebagai sumber nilai kehidupan juga. Ilmu pengetahuan hanya bisa lahir karena manusia ditiupkan roh oleh Tuhan. Roh itulah yang memancar di saraf-saraf otak sehingga otak bisa berpikir, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Artinya apa? Agama mesti paling tinggi di atas segala persoalan. Ilmu pengetahuan berada di bawah level agama. Karena seseorang tidak bisa melahirkan ilmu pengetahuan kalau tidak punya roh. Masalahnya, sudahkah roh kita dudukkan, kita konstruksi secara benar sebagai sebuah amanah Tuhan yang akan kita pertanggungjawabkan, yang saya katakan tadi dan semua kita tahu akan kembali kepada asalnya yang kita kenal dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang daripada Tuhan tidak boleh dikubur, yang daripada Tuhan itu harus kembali ke makamnya yang kita sebut dengan makam roh. Yang dikubur itu jasad karena memang asalnya daripada tanah. Yang roh kita itu tidak boleh ikut dikubur. Artinya apa? Ketika dia dikubur maka akan serah terima mungkar nakir. Semestinya disitulah pentingnya salat jenazah. Bagaimana kita memprosesi pengembalian yang punya jasad kepada Tuhannya, kepada pemiliknya. Dan jasad ini silakan dikubur karena memang asalnya dari sepada tanah dan akan dikubur. Maka kita harus membedakan pengertian antara dikubur, dikebumikan, dan dimakamkan. Yang dikubur itu jasad, yang dikebumikan itu jiwa yang berasal dari 4 anasir. Yang dimakamkan itu roh. Jangan roh ikut dikubur. Roh kalau ikut dikubur itu dia disiksa itu. Inilah beberapa hal saya kira sebagai pertimbangan awal, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan, bahan pertimbangan untuk kita menemukan kebenaran sesungguhnya. Karena dalam versi saya, pemikiran saya, sebagaimana saya dapatkan dari orang-orang yang memberi pelajaran kepada saya, memberi pengetahuan kepada saya, banyak hal-hal dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan beragama kita yang harus kita rekonstruksi ulang. Kita rekonstruksi ulang supaya kita memahami dengan baik, karena beberapa hal yang kita pahami selama ini sesungguhnya adalah hal yang keliru, hal yang tidak benar sehingga harus diperbaiki. Contoh, ketika semua kita memahami seringkali mengatakan dalam berbagai tempat mengatakan Muhammad Rasul kita. Dari mana nenek moyangmu Muhammad pesuruh kamu? Muhammad utusan kamu. Muhammad bukan Rasul kita, dia Rasulullah. Dia ikutan kita, kita mengikut dia yang diikuti. Demikian juga yang terakhir, mohon saya ikut juga menyelipkan yang sekarang marak tentang teroris. Sayang sekali jika teroris itu kita hanya melekat pada terorisnya yang kita caci maki, padahal awal mula timbulnya sikap-sikap ekstrim itu kita tidak pahami. Kita seringkali tidak sadar sesungguhnya yang mengajari para teroris itu kita semua, guru-gurunya, ustaznya di berbagai lembaga pendidikan, karena kita mengajarkan mereka bahwa inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima Tuhan hanya Islam. Bagaimana bisa? Agama yang lain itu salah dan bisa dibunuh, bisa dihanguskan. Inna din, sesungguhnya din, ikama, pendirian indallah di sisi Tuhan selamat. Kenapa kok bisa ajaran-ajaran agama itu kita korupsi, yang saya istilahkan dengan korupsi spiritual? Belum lagi dengan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Yang dianggap mukmin hanya kita orang Islam, yang bukan orang Islam bunuh, ganyang karena kafir, musuh.
Cari dulu mana mukmin itu yang disebut bersaudara. Kata Tuhan, abdi fikal bu mukmin, hambaku dalam dadamu itu mukmin, itu bendanya roh, itu yang bersaudara karena berasal dari satu Tuhan yang satu, yang sama. Fisik kita tidak bersaudara karena berasal dari ibu yang berbeda, orang tua yang berbeda, bapak yang berbeda. Ini coba, bagaimana tidak timbul kekacauan? Yang celakanya kita jadikan sandaran agama, padahal apa yang kita sampaikan itu adalah keliru. Karena telah dikorupsi yang kita sebut dengan korupsi spiritual. Ini lagi saya kira hal yang saya berharap fakulti kita, university kita seharusnya bisa menjadi promotor utama untuk mencoba mengevaluasi kembali tentang keberagaman kita, supaya kita benar-benar beragama dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena peringatan Tuhan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Betapa keras peringatan Tuhan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ngerti, tidak paham, apalagi kalau salah. Besar sekali benci Tuhan terhadap orang-orang yang memperkatakan sesuatu yang sesungguhnya dia tidak paham, hukumnya tidak paham. Salah satu contoh sederhana tadi, ketika kita senantiasa mensosialisasikan bahwa Muhammad Rasul kita, yang celakanya bahkan itu dikatakan jadi salah satu soalnya mungkar di kuburan. Nanti kita akan ditanya, siapa Rasulmu? Siapa pesuruhmu? Kita jawab Muhammad. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi, Muhammad bukan Rasul kita ya saudara-saudaraku yang amat dimuliakan oleh Tuhan. Muhammad itu Rasulullah, dia utusan Tuhan, dia pesuruh Tuhan, dia ikutan kita. Kenapa? Karena surat Al-Imran jelas mengingatkan kepada kita, Kul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni yubikumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kasih kepada Allah, hendak ikut aku, kata Muhammad. Para sahabat bertanya, bagaimana mengikut di engkau Muhammad? Apa mengikut kepada istrimu yang banyak? Tidak, dijawab surat Al-Balad. La uksimu bihasal balad wa antahilum bihasal balad. Kalau mau mengikut aku, ikut di Baitullah, tandanya Ka'bah. Disitulah tempat pertemuan hamba dengan Tuhannya. Kalau kita ada masalah, berhakikat ke sana, sehingga tadi bisikan-bisikan setan yang masuk ke dalam rasa nikmat kita bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kemudian juga senantiasa yang muncul dalam benak kita, pikiran kita adalah sifat siddiq, yang merupakan salah satu sifat roh, sifat nikmat tadi yang tidak pernah salah, pasti selalu benar. Maka pertarungan antara sifat jahat kafir dengan mukmin itu yang senantiasa mengendalikan kehidupan kita. Seseorang menjadi jahat ketika sifat kafir itu yang mengendalikannya. Orang menjadi baik ketika sifat mukmin yang mengendalikan. Persoalannya, kita tidak bisa mengendalikan keduanya kalau tidak dengan pertolongan Tuhan. Kita sangka kita bisa melawan iblis setan, nggak bisa. Belum lagi kita salah paham dengan setan. Setan disangkanya ada di rumah kosong atau pohon-pohon angker. Bagaimana bisa ada di situ? Nah, Tuhan mengatakan setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau dia di rumah kosong, di pohon-pohon angker, mana nyata? Di mana nyatanya? Dia nyata berbisik di dalam dada. Bendanya itu juga karena perbuatannya, maka dia disebut setan. Dia berbisik. Jadi kalau ada HP di dalam ruangan ini tertinggal, saya sendiri, maka coba dengar bisikannya yang dua itu. Pasti yang kafir mengatakan ambil kesempatan, HP bagus. Yang siddiq mengatakan jangan, tidak boleh. Itu melanggar, itu punya orang. Kalau bisa bawa saja, kasih ke kepala tata usaha atau Pak Dekang, ini nah HP tertinggal. Maka kita akan menjadi orang baik. Tapi ketika yang mengendalikan si kafir, ambil kesempatan dan sebagainya, maka kita jadilah pencuri. Itu sebenarnya yang kita tidak pahami tadi kaitannya dengan hakikat diri, hakikat kehidupan. Tidak sekedar mengenal ada jasad, ada non fisik, non jasad, tapi benar-benar memahami, mengetahui mana jasad, mana fisik, bagaimana tugas dan fungsi-fungsi daripada keduanya, dan bagaimana menggunakannya, bagaimana mengendalikannya. Itu tadi kuncinya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak punya daya kekuatan kalau tidak karena rahmat dan kasih sayang Tuhan. 1 bulan Ramadan ini diharapkan menjadi wadah cakra di muka untuk kita mengevaluasi diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang baik, sehingga 1 bulan setelah ini paling tidak kita sudah berubah
kalau tidak 100%, 80%, memahami kehidupan, bagaimana kehidupan yang baik itu, bagaimana kehidupan yang tidak baik. Karena sia-sia kita puasa, kata Tuhan, hanya mendapat haus dan dahaga kalau puasa ini kita tidak fungsikan dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan kita manusia-manusia yang takwa. Hati-hati dengan kata takwa. Dalam Al-Quran tidak sekedar kita diminta takwa, tapi menjadi takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang sebenar-benarnya takwa itu adalah mukmin, diri yang sebenarnya diri kita yang senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Maka disinilah saya kira beberapa hal yang saya bisa sampaikan, lagi-lagi mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan, yang saya masukkan bahan pertimbangan untuk kita menemukan kebenaran sesungguhnya. Karena kebenaran itu tidak terletak di teori tapi dalam implementasi. Contoh sederhana, ketika teori mengatakan air mendidih di air mendidih itu suhunya 100 derajat, itu kebenaran. Ya, kebenaran teoritis. Tapi kan kita tidak boleh hanya mengetahui kebenaran teoritis, harus merasakan kebenaran itu, harus membuktikan kebenaran itu. Bahwa air mendidih panas, maka coba celupkan tangan Anda di air mendidih, benar panas? Panas, itulah kebenaran sesungguhnya. Kebenaran yang ilmal yakin. Semua orang biar seluruh dunia mengatakan air mendidih dingin, urusannya dia. Karena saya merasakan air itu panas. Nah, ini juga saya kira hal yang harus banyak kita pahami. Tidak sekedar kita mengetahui, menyanjung kebenaran dari ajaran-ajaran Islam, tapi kebenaran ajaran itu sebaiknya juga dibuktikan dengan nyata. Kita rasakan kebenaran itu di dalam diri kita yang dikenal, tidak sekedar ilmal yakin, hakul yakin, dan seterusnya, tapi benar-benar menjelma di dalam diri kita sebagai sebuah kebenaran. Dan ini juga problem kita umat Islam, karena kebanyakan yang senantiasa kita sosialisasikan adalah kebenaran teoritis, tidak dalam kebenaran sesungguhnya. Termasuk di dalam kita bernegara dengan Pancasilanya. Pancasila tidak benar dalam tulisannya, dia benar dalam implementasinya. Maka disitulah juga sebenarnya kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila bukan di upacara bendera. Jadi ketika Pancasila mengatakan kita harus saling menghormati, maka tidak sekedar teori, kita implementasikan, kita menghormati orang lain, maka disitulah saktinya. Kita tidak bertengkar, kita tidak bermasalah. Ini kebanyakan baik dalam kehidupan bernegara, kehidupan beragama, kebenaran yang senantiasa kita perdebatkan, kita sosialisasikan kebenaran teoritis. Nggak cukup, kebenaran itu harus nyata kita rasakan menjadi ilmal yakin, hakul yakin, dan seterusnya, dan seterusnya. Lagi-lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar menjadi bahan pertimbangan untuk kita menemukan kebenaran sesungguhnya. Karena yang harus kita capai dalam hal apapun adalah kebenaran sesungguhnya. Karena itulah nanti yang bernilai di sisi Tuhan. Tapi awas, ingat kata Tuhan, aku tidak melihat amal dan rupamu, aku hanya melihat yang dalam hatimu, yang berniat di dalam hatimu. Apakah ketika Anda berbuat senantiasa terhubung dengan saya, sehingga apapun yang Anda lakukan aku saksikan. Itulah sesungguhnya juga yang disebut dengan salat, hubungan dengan Tuhan, yang diadili pertama kali di kehidupan akhirat, bukan sembahyang. Bedakan salat dengan sembahyang. Sembahyang itu ditentukan oleh salat. Salatlah yang menentukan rukun sembahyang yang 13. Salat itu hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau Anda sembahyang tidak didasari oleh hubungan dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan. Kata surat Al-Anfal 35, rasa olehmu siksa karena kamu kafir. Lagi-lagi terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.